Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Cerdas, cerita edukasi dan prestasi. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kabar kalian semua baik-baik aja ya, amin. Sebelum memulai podcast, saya mau pantun dulu nih teman-teman. Tolong dijawab cakep ya. Oke. Menyusuri jalan yang berliku. Cakep. Menatap langit penuh bintang. Cakep. Podcast kita penuh cerita seru, pasti bikin hari jadi senang. Betul tuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Evelyn Indira Jyoti selaku host pada episode kali ini. Kita udah kedatangan 2 bintang tamu loh teman-teman. Kalian pasti penasaran kan sama bintang tamu kita? Jadi yuk langsung aja kita kenalan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Relova Marsyataya, biasa dipanggil Rere dari kelas 84 dan teman aku. Hai, aku Alifa Reva Wijaya, biasa dipanggil Reva dari kelas 84. Halo Rere, halo Reva. Jadi di episode sebelumnya kan sudah dijelasin tuh kalau misalkan kalian pergi ke Batik Tulis Giriloyo dan Museum Mini Sisa Hartaku. Reva ceritain dong pengalaman kamu di Batik Tulis Giriloyo. Oke, jadi pertama kita datang, kita ditempatkan di aula. Nah, menurut aku aulanya ini cukup unik. Wah, kenapa tuh? Karena aulanya ini berbentuk seperti rumah adat Jawa Tengah. Oh, rumah jogo. Iya. Unik banget pokoknya. Setelah itu, kakak stafnya menjelaskan kepada kita tujuan didirikan Batik Tulis Giriloyo itu sendiri. Wah, apa tuh? Jadi tujuannya adalah untuk mempekerjakan warga sekitar agar mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Oh, ini jadi kayak memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan sektor perekonomian masyarakat sekitar. Iya, betul. Oke. Apalagi yang kerja di sana itu udah ahli dan turun-temurun dari nenek moyang. Iya, benar-benar. Jadi walaupun mereka udah berumur, tapi mereka masih tetap semangat untuk menghasilkan karya. Nah, ini bisa nih dijadiin inspirasi buat para generasi muda di Indonesia untuk tetap semangat dan mencintai batik dengan seutuhnya. Benar gitu. banget. Ya. Nah, setelah itu kakaknya menjelaskan ke kita motif batik yang cukup terkenal di Giriloyo. Yang pertama ada batik parang dan yang kedua ada batik Sidomukti. Biasanya batik Sidomukti ini digunakan untuk pasangan yang ingin menikah loh. Oh, jadi biasanya kalau ada pasangan yang Iya, melakukan betul. acara pernikahan, biasanya mereka pakai batik Sidomukti ini. Iya, betul. Pada umumnya kalau mau nikah di sana. Iya. Terakhir kakaknya menjelaskan ke kita alat dan bahan untuk membuat batik. Wah, apa aja tuh bahannya? Ada canting untuk menebalkan pola yang sebelumnya telah dibuat, lilin sebagai media penebalan pola, mangkok dan kompor untuk melelehkan lilin, kain dan papan kayu sebagai alas kain. Gitu. Ya. Nah, serunya kita bisa belajar membuat batik dan hasilnya bisa dibawa pulang loh. Oh, jadi kalian berkesempatan bikin batik sendiri. Iya. Keren banget. Kebetulan aku bawa batiknya. Wah, mana tuh? Mana tuh? Wah, ini bagus banget. Ini lucu banget loh. Iya. Jadi di sana kalian bisa berkreasi sendiri juga. Iya, betul. Itu keren Tapi kita bisa lihat ya, emang ini agak kurang rapi. Karena bikin batik emang gak segampang yang kita lihat. Kelihatannya gampang, padahal hasilnya susah Iya, banget. belum lagi tuh kalau cantingnya mampet atau bocor Iya, gitu ya, betul. jadi susah. Tapi buat pemula ini udah bagus banget sih. Iya, benar. Ya apalagi nih kalau misalnya cantingnya bocor, nih meluber kemana-mana. Tapi kalau kita punya ide kreativitas tinggi, ini bisa menjadi pola baru. Iya, betul banget gitu. Oke. Ternyata pengalamannya Reva ini menarik banget loh teman-teman. Bahkan rasanya saya pengen banget nih ikutan mengukir batik di Giriloyo itu sendiri. Iya, harus sih karena seru banget gitu. Karena nambah pengalaman baru juga. Benar. Iya. Ada yang mau Reva tambahin? Mungkin dari aku cukup itu aja. Oke, karena Reva udah memberikan pengalaman, jadi langsung aja kita beralih ke Rere. Rere ceritain dong pengalaman kamu di Museum Mini Sisa Hartaku. Oke, jadi sebenarnya Museum Mini Sisa Hartaku ini adalah salah satu dari 3 rute yang sekolah kami ambil. Jadi rute yang pertama itu kita pergi ke Bangker Kali Adem. Nah, Kali Adem benar. Nah, kesan pertama aku pada saat sampai di sana itu pemandangannya benar-benar bagus banget gitu. Di balik sisi kelamnya ya ada pemandangan yang bagus banget di sana karena belakangnya langsung Gunung Merapi. Ya, ini pasti cantik banget. Iya, cantik banget walaupun ketutup awan tapi benar-benar bagus banget kan ya.
Tadi kan kamu bilang ya kalau misalnya ada sisi kelam. Maksud dari sisi kelam dari Bangkar Kali Adem itu tuh apa? Oke, aku jelasin. Jadi biasanya kalau di dataran tinggi seperti pegunungan dan juga dataran rendah seperti lautan itu pasti ada relawan dong. Yang gunanya itu kalau misalnya ada bencana itu mereka bisa bantu-bantu. Nah, di Bangkar Kali Adem ini ada 2 relawan. Saat Gunung Merapi mulai erupsi, mulai aktif dan hujan panas itu mulai datang, 2 relawan ini suruh minta semua warga untuk masuk ke dalam bunker. Cuman karena mungkin situasinya yang gak kondusif dan udah terlanjur panik ya, jadi para warga itu malah pergi ke bawah. Mereka malah pergi ke sawah untuk nyari perlindungan. Nah, karena hujan panasnya itu mulai dekat, akhirnya 2 relawan ini memutuskan untuk masuk ke dalam bunker. Kalau kita dengar kata bunker itu pasti itu adalah tempat yang biasanya dipakai untuk perlindungan kan, kalau misalnya bencana alam gitu. Dan pasti dibuat dari bahan-bahan yang kuat gitu. Cuman sayangnya ternyata Bangkar Kali Adem ini dibuat dari bahan-bahan yang cepat mengantar panas gitu. Sebaliknya ya. Bener. Jadi karena bunkernya udah bocor dan juga pintunya itu udah ketutup lahar, jadi mau nggak mau mereka berdiam diri di sana. Dan atas kehendak Tuhan mereka ditemukan tidak bernyawa dengan keadaan tubuh yang mendidih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan semoga 2 relawan tersebut ditempatkan di sisi terbaik di samping Tuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua itu kita pergi ke Museum Mini Sisa Hataku. Nah, ini poin utamanya nih. Wah, pasti menarik banget tuh. Kalau kita dengar kata museum, itu kita pasti mikirnya tuh museum yang canggih, Iya, gedung, iya, banyak bener-bener. teknologi gitu kan. Karena sekarang kan memang zamannya museum-museum modern gitu. Cuman kebalikannya, Museum Mini Sisa Hartaku ini menggunakan rumah korban erupsi Gunung Merapi dan di dalamnya itu ada banyak banget peninggalan barang-barang saat erupsi. Oh, jadi kan Museum Mini Sisa Hartaku berkaitan dengan erupsi dan letusan Gunung Merapi. Nah, biasanya kalau ada letusan Gunung Merapi itu rumah warga dan barang-barang yang warga miliki itu pasti rusak. Apa di Museum Sisa Hartaku ini menampilkan barang-barang rusak tersebut? Kalau misalkan emang menampilkan itu ada apa aja? Yang pasti ditampilin barang-barangnya rusak dong karena kan kena erupsi gitu ya. Jadi Museum Mini Sisa Hartaku ini dibagi jadi 5 bagian. Yang pertama itu ada ruang tamu, ruang keluarga, kamar utama, kamar mandi dan juga kamar anak. Nah, sebelum masuk ke ruang tamu itu kita disuguhin sama kerangka sapi dan itu dari tulang asli. Tulang asli sapi. Iya, itu tuh hewan yang mati saat erupsi gitu. Masuk ke ruang tamu itu ada yang menarik perhatian aku banget. Apa tuh? Jadi di sana itu dipasang jam yang menunjukkan tepat pukul 12 siang alias saat erupsi Gunung Merapi itu terjadi. Itu bukti Salah satu bukti ya, memperkuat bukti. Itu terjadi pada jam 12. Iya betul. Kemudian masuk lagi ke dalam ruang keluarga, itu tuh di sana tuh lebih fokus ke barang-barang yang berhubungan dengan keluarga. Contohnya kayak sendok, kemudian piring, gelas, buku, baju gitu. Jadi ini tuh kayak perabotan rumah Iya, tangga lah perabotan rumah intinya. tangga betul. Kemudian di sana juga dipasang foto-foto saat proses evakuasi korban. Ke kamar utama itu nggak ada yang ditampilkan, cuman mesin jahit dan juga baju-baju yang udah ketutup sama abu vulkanik dan juga ada tulisan-tulisan yang berkaitan dengan erupsi Gunung Merapi. Nah, depan kamar utama itu ada kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini aku nggak bisa jelasin karena emang udah hancur banget. Sehancur itu sampai nggak kelihatan Iya, jadi bentuknya. kita nggak tahu. Iya, jadi kita nggak tahu dalamnya tuh ada apa aja ya kan ya. Nah, depan kamar mandi itu ada 2 kamar anak. 2 kamar anak ini nggak boleh di shoot atau di foto karena katanya barang-barang dalamnya itu masih digunakan oleh keluarga korban sampai sekarang. Jadi untuk menghormati, menghargai mereka gitu. Kemudian selain rumah, di belakang rumah itu juga ada kayak joglo gitu. Di dalamnya itu kayak ada alat musik, kemudian sepeda, mainan anak, kemudian foto-foto sebelum erupsi yang pastinya udah tertutup sama abu vulkanik gitu. Oke, jadi Museum Mini Sisa Hartaku ini malah membuat pengunjung merasakan empati yang mendalam. Iya benar banget gitu. Aku yang bukan korban pun sedih banget gitu. Nah sedihnya lagi kita tuh dikasih ilustrasi gimana sih gambaran rumah-rumah warga sebelum terjadinya erupsi Gunung Merapi. Nah di apa namanya sebanyak rumah itu yang bertahan tuh cuma rumah itu doang. Sedih banget sih betul. Karena saya juga yang hanya mendengarkan pengalaman Rere aja tuh ikut menyentuh banget, benar. Oke. Lanjut rute yang ketiga atau rute yang terakhir itu kita main wahana air buatan di Jeep Lavatur. Nah, di sini kita cuma basah-basahan doang sih. Oh, juga main bener-bener seru air. banget.
Ya kita teriak-teriak karena emang nggak pernah diajak ngebut-ngebutan Iya, kan bener, gitu. bener. Jadi seru banget sih. Oh, saya kira itu tuh cuma track biasa doang, nggak ada Enggak, airnya. kita bener-bener diajak ngebut-ngebutan, muter-muter, Iya, teriak-teriak sebasahan. gitu. Oke, jadi yang mau ditambahin? Enggak sih, kiranya itu aja yang bisa disampaikan mengenai Museum Mini Sisa Hartaku. Oke, karena Reva dan Rere udah berbagi pengalamannya, jadi langsung aja yuk kita lihat dokumentasinya saat di sana. Oke. Oh, ini di batik tulis Giriloyo. Kembangnya kayak gini kalau dari depan. Oke. Ya. Oh, ini dijelasin Iya, motif. yang Ngejelasin. Ini Pak mendengarkan ya. Oh, ini hasil ya, pas dijemur gitu. Oke. Nah ini pas naik salah satu attraction di di Plavatur Oh, ya ini. rutenya ya. Oh, ini foto-fotonya. Sedih banget ya Iya, lihatnya tuh. ternyata bener-bener. separah itu ya. Iya. Nah Ini ini kayak kalimat- pesan-pesannya gitu iya. yang berhubungan dengan erupsi. Foto-foto lagi ya. Nah ini nih kayak gini nih ini kendaraannya yang udah terkena sama abu Iya, vulkanik. kena lahar ya, Iya, jadi kayak parah gitu. banget sih. Gitu. Udah. Oke. Oke, jadi ternyata selesai ngobrol seru kita pada hari ini, pada episode hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak sama Rere, sama Iya, Reva sama-sama. karena udah luangin waktunya buat ngobrol-ngobrol seru bareng. Juga kepada penonton yang udah like, komen, dan share tiap tayangan podcast cerdas. Saya Evelyn, Saya Reolova. Dan saya Reva. pamit undur diri. MTS Negeri 17 Jakarta, Madrasah Sehat, madrasahnya para juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.